jeneng tuwa kok tuku apa? Iki ndak ngetokno awakmu iki. Aja kan tutuke. Ngomong ae, meneng ngomong kan raimu iku, cok ngasto Ndake wong tuwa kok ditutuke. Kualat kok ndake wong tuwa kok tutuke. Buatnya tak. Aku meneng lho. Tak ketno po. Oh, itu tambah ngeloro aku. Awakku seloro kon tuku. Aku tak banterno lho. Mantap. Mantap. Aduh, astagfirullahaladzim. Mbak, sudah mantap. Sahabatku, saat ini telah terjadi banyak sekali postingan-postingan di media yang kita lihat ada seorang anak yang mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan kata-kata binatang kepada orang tuanya, kepada ibunda yang melahirkannya. Bahkan di Surabaya kita lihat di sebuah berita televisi, seorang anak dengan tega menendang wajah kepala ibunya yang benar-benar melahirkannya. Tontonan ini harus menjadi pelajaran kepada kita. Orang yang beriman, cirinya adalah iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bertambah keimanan kita karena ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat dalam sisi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita dan bagaimana kita beretika kepada seorang ibu atau ayah orang tua kita yang memiliki. Saudaraku, Rasulullah SAW telah menyatakan ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahwa ridho Allah ternyata tergantung ridho orang tua kita. Dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Maka dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa jikalau diperbolehkan seorang makhluk manusia sujud kepada makhluk yang lainnya, juga kepada suami harus taat. Suami apalagi orang tua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat Rasul yang luar biasa ibadahnya, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh atau sunnah. Salat fardunya tidak pernah ia tinggalkan, puasa, sedekah, semua ia lakukan. Yang namanya Al-Aqamah. Al-Aqamah ini seorang ahli ibadah zaman Rasulullah, tapi ketika menjelang sakratul maut, hawin alaina fi sakratul maut, senantiasa ia ucapkan itu. Tetapi ternyata dia tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, sehingga istrinya mengutus seorang utusan menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, Al-Aqamah ini seorang sahabatmu yang ibadahnya luar biasa rajin, tapi tidak bisa sakratul maut, melepaskan ruhnya dari jasadnya, nggak bisa, tersiksa ia dan tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengutus yang pertama Ammar, Bilal dan Suhaib. Diutuslah ke rumah Al-Aqamah. Sampai di sana ditalkinkan, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, juga tidak bisa, tersiksa Al-Aqamah. Kembali lagi Bilal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Al-Aqamah tidak bisa Rasulullah untuk mengucapkan kalimat thayyibah dan tersiksa sakratul maut. Maka Rasulullah bertanya, apakah masih ada orang tua? Masih ada Rasulullah, ibunya. Datang ke ibunya. Sampai di sana disampaikanlah bahwa Rasulullah ingin bertemu, maka ibunda Al-Aqamah, saya yang lebih berhak memiliki kewajiban untuk bertemu Rasulullah. Maka sampailah seorang ibunda Al-Aqamah ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, Al-Aqamah anakku, kenapa ia tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah? Sungguh ya Rasulullah, ia anak kandungku. Tapi ketika ia telah menikah, cintanya kepada aku hilang ya Rasulullah.
cintanya kepada istrinya melebihi cinta kepada aku, sehingga ia durhaka kepada aku karena sangat cinta kepada seorang istri. Maka Rasulullah SAW meminta untuk ia memaafkan, mengikhlaskan, meridhoi Al-Aqamah. Tapi bersikeras seorang ibunda, saya terlalu sakit hati ya Rasul. Kalau begitu kumpulkan kayu bakar para sahabat, bakar Al-Aqamah. Maka dengan hati seorang ibunda yang telah sakit hati durhaka anaknya, menangis terseduh pada Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan. Bagaimanapun ia anakku yang telah aku lahirkan, nyawaku taruhannya. Itu kehebatan seorang ibu. Kata Rasulullah, ini kayu bakar ini, api ini, belum ada apa-apanya dengan panas azab Allah di neraka Allah nanti. Engkau ikhlas Al-Aqamah disiksa Allah? Tidak ya Rasulullah. Maka ampuni dia, maafkan ia, ridhoi ia. Maka ia menyatakan, demi Allah, di hadapan Allah, di hadapanmu ya Rasulullah, dan para malaikat dan seluruh sahabat Rasul, pada saat aku ridhoi dan aku maafkan Al-Aqamah. Ketika itu Al-Aqamah, seketika itu Al-Aqamah langsung bisa mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Man qala bi akhirih la ilallah dakhala al-jannah. Seseorang yang melakukan kekerasan kepada orang tuanya, sungguh ia menjadi anak durhaka. Saudaraku, di berbagai ayat Al-Quran perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah ucapkan setelah perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allah nyatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah. Jangan kita syirik kepada Allah. Yang kedua perintahnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Ada anak yang mengomong anjing kepada kedua orang tuanya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Quranul Karim Al-Isra ayat 23, Allah nyatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumma uff wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan sadida. Jadi kita mengatakan saja kepada kedua orang tua, enggak boleh, haram hukumnya kita menyakiti hati mereka dengan saja. Wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Apalagi kalau mereka sudah tua renta, jangan pernah membentak mereka walaupun mereka berbeda agama keyakinan dengan kita. Terus wasahibhuma, terus berbuat baik kepada mereka, dan terus katakan wa qul lahumma qawlan sadida, dengan kata-kata yang baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita tadi jelas menggambarkan kepada kita bagaimana kita harus menyayangi orang tua kita, mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi kita. Ketika kita dilahirkan ibunda kita, bayangkan 9 bulan 10 hari beliau tersiksa, wahnan ala wahnin. Ketika melahirkan darah bercucuran, bahkan nyawa taruhannya. Ketika sudah lahir, tidak cukupkah penderitaan ibunda kita? Tidak, kita mau diurus oleh beliau. Tidak boleh ada satu nyamuk pun, semut pun yang menggigit tubuh kita. Lebih baik ia tidak tidur dan tidak makan ketika anaknya sakit. Bahkan air susunya kita hisap menjadi daging dan darah kita. Akankah kita menjadi anak yang durhaka kepada ayah kita? Banting tulang, berdoa mencari nafkah untuk menghidupi dan membuat keberhasilan kita. Masih ada di antara kita berhasil dalam kehidupan ini. Kita jadikan ibunda kita sebagai pembantu-pembantu di rumah kita, menjaga anak-anak kita. Tidak cukupkah ia sakit, susah, merawat kita dari kecil, ditambah lagi dengan kita titipkan anak kita, padahal dia tua renta? Atau kita masukkan ke panti jompo dan lain sebagainya tanpa ada alasan syar'i, karena kita malas untuk
berbakti kepadanya, merawat. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan yang kita miliki bukan karena jerih payah kita, kualitas kita. Keberhasilan dalam hidup ini, kebahagiaan ini bukan 100% karena kita, kemampuan kita. Tapi bisa jadi karena tangisan ibunda dan ayahanda kita ketika sepertiga malam ia sholat tahajud, sujud di sana, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada anakku, jadikan dia anak yang sukses ya Allah. Ternyata tetesan air mata ibunda dan ayahanda kita, doa-doa mereka yang menyebabkan kita berhasil dalam kehidupan ini, yang menyebabkan kita bahagia dalam kehidupan ini. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita durhaka kepada mereka. Berikan mereka doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni diriku, ibu dan ayahku, dan kasihi mereka sebagaimana mengasihi kami ketika kami masih kecil dalam buayan mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.